Ibu Ikvina Mustafa Kamal Pasha. Dan kami juga ingatkan Anda nanti juga bisa bergabung pada saatnya di line telepon yang kami buka pada 0315678216. Dan juga ada mitra dialog yang nanti bisa bertanya ya begitu ya. Saya ingin ke Prof. Haris lagi. Ya. Kalau bicara mengenai akreditasi, tentu kita setuju dengan Kang Yoto tadi bahwa akreditasi ini menjadi salah satu tujuan untuk memperkuat kelembagaan dan juga untuk standarisasi pendidikan anak usia dini atau PAUD serta non formal tentunya. Nah, terkait dari akreditasi pendidikan mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat mulai kapan itu dilakukan secara masif di Jawa Timur, termasuk apa yang melatar belakanginya, Prof? Kalau BAP sendiri itu SK Gubernur mulai April 2016. Tetapi sebelumnya sudah ada melalui Pokja. Jadi sungguhnya ini adalah dilakukan oleh BAN, kemudian perpanjangan dari BAN itu kemudian dari BAP tahun 2016. 16. Ya. Ya, ini, 2016. Ini memasuki tahun pertama tentunya. Ya, tahun sudah kedua. Tahun kedua. Ya, tahun kedua. Ya. Hasil evaluasi 2016, kemudian kita masuk 2017, bagaimana, Prof? Tahun 2016, seperti yang saya katakan tadi, kita mendapat kuota 900, dan alhamdulillah semuanya diselesaikan dengan sangat cepat. Ya. Karena kita di SK oleh Gubernur itu April 2016, kita mulai kerja Juni, dalam rentang waktu kurang dari setengah tahun bisa menyelesaikan kuota 900. Dan ini ada 13 anggota BAP. Ya. Saya mohon berdiri yang BAP. Ya, ini pahlawan yang setengah dikenal ya. Setengah dikenal. Ya, beliau ini kemudian dibantu Bapak, Ibu, dengan 113 asesor. Asesor. Ya. Ada 3 tugas asesor itu sendiri, Prof. Ya, melakukan penilaian, yaitu mulai penilaian berkas awal, kemudian visitasi, melihat langsung di lokasi, kemudian baru penilaian akhir. Ini semua dilakukan dengan sangat teliti. Kalau ada 1-2 hal yang kemudian tidak sesuai, kita beri kesempatan kepada ASESI untuk melakukan banding. Jadi kita bekerja sesuai dengan norma dan terbuka. Dan hasilnya kita lihat yang paling tinggi ini Bojonegoro. Bukan karena beliau ini adik kelas saya, bukan. Karena memang ini kerja. Kemudian ada Pak Bupati Lamongan. Bukan karena saya asal dari Lamongan. Bukan. Karena prestasinya. Kemudian dari Pacitan, Nganjuk dan Mojokerto. Jadi beliau-beliau inilah sungguhnya yang mendorong kuat ke PAUD, LKP dan PKBM. Nah, tadi rupanya PAUD semua, padahal ada PKBM dan LKB. PKBM ini punya peran yang amat sangat penting karena melakukan kegiatan belajar bagi masyarakat yang sekarang ini tahun depan ya Pak Kepala Dinas diberi kesempatan untuk melaksanakan UN. Dan semua PKBM yang melaksanakan UN itu harus sudah terakreditasi. Begitu juga LKP, ya, lembaga kursus dan pelatihan. Dan ini sumbangannya luar biasa. Ada kursus bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Arab dan sebagainya. Ada kursus tata boga, dan jangan lupa ada kursus kecantikan juga. Nah, ini yang penting. Nah, ibunda-ibunda ini yang ahli ini. Ahlinya begitu ya. Saya kira itu. Baik, Pak Saiful, terkait mengenai sosialisasi dari akreditasi itu sendiri tadi sudah dikatakan Bapak-bapak Bupati belum bisa 100%, bahkan ada yang baru 50% dan sebagainya. Kita punya sekitar 38 kabupaten kota, ini baru 5 ini Pak. Bagaimana kemudian sosialisasi akreditasi ini bisa merata di seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Timur? Iya, ya, jadi akreditasi ini pada umumnya yang dikenal di dinas-dinas kabupaten kota itu adalah akreditasi sekolah ya, sekolah dan madrasah. Padahal ini menjadi sangat penting yang untuk PAUD PNF ini sangat penting sekali, dan sekarang ini malah menjadi kewenangan Bapak Bupati ini, kewenangan mutlak untuk PAUD sampai pendidikan dasar. Jadi tentunya ini dengan
APK yang cukup bagus untuk Jawa Timur di tingkat nasional ini, untuk PAUD ini lebih didorong pada standar-standar yang memenuhi standar akreditasi. Dan ini tentunya akan berpengaruh ya untuk IPM, Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur nantinya. Itu. Baik. Pak Bupati Lamongan mungkin bisa juga dijelaskan mengenai problematika ataupun kendala-kendala yang dihadapi saat ini dalam hal pengembangan dan implementasi untuk meraih akreditasi di Lamongan sendiri bagaimana terkait pendidikan anak usia dini ini? Pendidikan anak usia dini yang tadi telah kami sampaikan sebetulnya juga merupakan peran besar sebagaimana tadi disampaikan oleh beliau-beliau dari Bunda PAUD yang juga sebagai ketua tim penggerak PKK Kabupaten, terus bekerja sama dengan Himpaudi, IGTKI, IGRA, IGABA, ya, dan lain-lain yang ada di lapangan itu terus. Dan berbicara akreditasi ini tadi, tentunya kami sangat mendukung. Karena berbicara masalah kualitas. Tadi saya sampaikan bahwa di Lamongan ini dengan jumlah 2.316. Memang tahun ini saya menargetkan, saya perintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Lamongan, paling tidak tahun ini saya target 1.000 yang sudah bisa terakreditasi. Ya, tadi sebelum berangkat saya tanya sekarang sudah berapa? Sampai dengan hari ini baru 428 sampai dengan saat ini. Ya, tentunya berbicara sarana dan prasarana, kami juga telah bantu sarana prasarana baik alat peraga yang di sekolah-sekolah. Kami juga membantu sama mungkin seperti yang di Pacitan tadi. Memang kamu baru memberikan bantuan transportasi ya baru 100.000 tiap bulan. Ya ini memang sebetulnya ya ini yang sebetulnya minta untuk terus ditingkatkan ya, minta terus ditingkatkan, tetapi ini yang dari APBD tentunya juga dari yayasan yang ada tentu bukan itu saja yang diterima oleh guru-guru. Dari jumlah guru yang ada sejumlah 6.400 sekian. Baik. Dan jumlah muridnya sejumlah 47.000 di Kabupaten Lamongan, yang jumlah yang cukup besar. Dan saya di bidang pendidikan ini mempunyai terobosan. Mulai tahun kemarin dengan instruksi Bupati nomor 2 tahun 2016, kami menggerakkan bagaimana anak-anak ini pendidikan karakter ini kami bikin program gerakan 1821 dan Lamongan Gemar Membaca. Jadi saya ingin anak-anak ini pada jam 18 sampai dengan jam 21 ini tidak disibukkan dengan gadgetnya, dengan HP-nya, dengan TV-nya, dengan sinetron ini, memang ini sangat pengaruh besar. Dan ini kemarin kami telah launching instruksi Bupati nomor 2 tahun 2016 itu. Saya harapkan ini mempunyai pengaruh bagaimana Bapak Ibu kalau di rumah itu, kalau di sekolah silahkan kita serahkan pada Bapak Ibu, tapi kalau di rumah menjadi perhatian para orang tua kota. Baik. Terima kasih. Adi, ditahan dulu, sudah ada yang bergabung, coba kita terima dulu ya penelpon di rumah ini. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, terputus ya. Pak Indartato, mungkin kalau dari Pacitan sendiri masyarakat ingin mengetahui, Pak, tadi sudah dijelaskan Bupati Lamongan tentang target ke depan terkait mengenai akreditasi. Kalau di Pacitan tadi Bapak jelaskan baru sekitar 50%, Pak ya. Harapannya kan ada progres lah, peningkatan di masa depan lebih dari itu. Bagaimana, Pak? Apa saja yang akan dilakukan? Jadi gini, untuk akreditasi ini sebetulnya Pacitan setiap tahun mengusulkan. Dan tahun ini usulannya sekitar 20%. Sehingga harapan kita bisa mencapai 70% yang terakreditasi. Ya, ini target yang kita canangkan gitu ya? Kita canangkan. Mudah-mudahan bisa. Namun kendala yang dihadapi ini ada beberapa kendala. Yang pertama jumlah
misalnya PAUD, misalnya kelompok belajar. Pak, maksud kami adalah PAUD ini maksud kami adalah TK, kelompok bermain dan sebagainya. Ini jumlah muridnya itu tidak ada 20. Oh. Itu masalah yang kita hadapi. Ya. Dan yang kedua, tadi kami mengatakan semangat tadi, guru yang sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2005, gurunya atau pengajarnya, pengasuhnya, ini rata-rata masih di bawah, masih yang sudah memenuhi syarat masalahnya sarjana, walaupun belum tentu kualifikasinya memenuhi, ini baru sekitar 50%. Sehingga ada yang masih lulusan SMP pun juga ada yang berkarya di situ hanya mengembangkan dirinya. Ini masalah yang kita hadapi. Dan yang ketiga, sarana prasarana. Ya, baik. Pak, ditahan dulu, kita terima telepon agar tidak terputus lagi ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Bapak siapa di mana, Pak? Dewa di Surabaya. Bapak siapa? Dewa. Bapak Dewa, monggo langsung Selamat pertanyaannya malam, Pak Dewa Ibu. ya. Saya pernah dengar waktu beberapa bulan yang lalu Bapak Menteri bilang dilarang mengajarkan berhitung dan membaca pada PAUD. Ya. Apakah itu masih berlaku? Karena saya menyayangkan anak dididik itu mulai dari masa hamil itu sudah diajarin membaca dengan ibunya membaca. Kalau nggak diajarin membaca dari kecil, bagaimana nanti masuk SD-nya? Kadang sekarang SD juga banyak yang komplain harus bisa membaca dan berhitung dulu. Lalu pendidikan untuk kebangsaan apakah perlu dimasukkan dalam PAUD juga, Pak? Kecintaan kepada bendera, Pancasila, dan seni budaya, apalagi bahasa daerah. Kota besar ini bahasa daerahnya sudah mulai hilang. Kita di Surabaya orang Jawa, tapi kadang diajak bahasa Jawa bingung. Bahasa ibu ya. Apa perlu waktu PAUD diajarkan biar nanti kan lebih bisa Baik. mencerna. Terus sertifikasi standarisasi Sejatim, apakah sudah bisa dijalankan, Pak, untuk sekolah PAUD agar yang favorit dan bukan favorit sekolah PAUD-nya itu bisa sama setara sisanya. Terima kasih. Terima Selamat kasih. malam. Selamat malam Pak Dewa, terima kasih sudah bergabung. Saya serahkan ke Bunda PAUD Mojokerto, mungkin bisa menjawab karena ini juga saya dengar seperti itu. Anak kelompok bermain TK itu disarankan tidak diberikan pelajaran berhitung begitu. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi memang tidak ada pelajaran kalistung pada anak usia dini, Ya. tetapi mengenal. Angka Berbeda, gitu ya? mengenal lewat bermain. Jadi bernyanyi angka bentuknya seperti ini, tapi tidak 1 tambah 2, 3 tambah 4 bukan seperti itu. Termasuk membacanya, mengenal. Jadi mengenal lewat dunianya mereka, dunia bermain, bernyanyi seperti itu. Kemudian misalkan nanti patsel gitu, patselnya dari angka, sehingga secara tidak langsung mereka nggak sadar akhirnya oh itu angka 1, oh itu angka 4, tapi tidak diajari ini loh, ini 1, ini 2, ini 3, tidak seperti itu. Ya. Jadi memang dunianya benar-benar dunia bermain. Belum waktunya. Belum waktunya memang. Belum waktunya seperti itu. Iya, baik. Bu, terkait mengenai peran masyarakat di sana dalam hal mendukung program-program pendidikan anak usia dini menuju akreditasi itu sendiri, sejauh ini yang dirasakan di Mojokerto bagaimana, Bu? Apakah ada juga masyarakat yang tadi Ibu katakan kok kecil-kecil sudah disekolahin sih, ada mindset semacam itu. Iya. Itu harus dirubah kan pola-pola pikir Betul. semacam itu. Iya. Apa yang akan dilakukan, Ibu? Jadi kita menggerakkan benda-benda PAUD. Makanya ini diberi satu pembekalan supaya standar gerakannya sama. Seluruh benda PAUD di desa dan kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto. Ini khususnya yang untuk pos PAUD. Termasuk tim penggerak PKK-nya bagaimana, Bu, di sana, Bu? Dalam hal mendukung ini. Iya, kita ada sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini untuk kader Pokja 2 di tim penggerak PKK desa. Ini tujuannya adalah untuk membantu Bunda PAUD di desa itu untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan untuk anak usia dini dan bagaimana bentuk pendidikan itu. Ya. Seperti itu supaya masyarakat ini gambarannya tidak bahwa anak usia dini itu diajari membaca, menulis dan berhitung. Ya, Jadi kita samakan persepsinya, pandangannya tentang pentingnya itu letaknya di mana dan bentuknya seperti apa. Saya rasa kalau masyarakat ini paham, maka dengan sendirinya, dengan kesadarannya, mereka akan mengantarkan anak-anaknya untuk berpartisipasi aktif sebagai peserta didik untuk lembaga-lembaga pendidik anak usia dini, seperti itu. Baik. Kalau di Nganjuk sendiri mungkin bisa ditambahkan Pak Ibnu terkait mengenai menuju akreditasi PAUD itu sendiri.
masih banyak harapan atau mimpi yang ingin dicapai tentunya. Bagaimana? Ya, terima kasih. Untuk di Kabupaten Nganjuk, kita menganggap bahwa akreditasi dengan mengacu kepada 8 standar pendidikan ini sebagai suatu upaya secara kelembagaan bagaimana lembaga-lembaga atau lembaga PAUD itu bisa berkualitas. Itu yang melalui akreditasi ini. Ini memang perjuangan, Pak. Ini perjuangan karena memang akreditasi sendiri membutuhkan suatu tekad, suatu kebersamaan satu lembaga itu. Bayangkan kalau kita lihatkan dalam standar 8 standar pendidikan itu, mereka itu bergelagapan, Pak. Karena melihat yang harus dipenuhi di dalam satu lembaga PAUD, karena di situ nggak punya anggaran, baik dari yayasan mungkin mereka itu ya hanya berkorban. Jadi guru-guru PAUD yang setiap bulan itu mendapatkan gaji 200 dari APBD dan mungkin ditambah dari ADD dari desa itu 100 atau ada yang lebih mungkin, mereka itu harus mengorbankan waktunya, mengorbankan pikirannya, tenaganya untuk memenuhi 8 standar pendidikan itu agar mampu lolos diakreditasi itu oleh Tapi BAP dari itu. pemerintah provinsi ada bantuan dana juga, Pak? Ada ya tentunya ya? Selama ini mungkin dari timnya saya nggak tahu, tapi dari kita memenuhi dari sendiri, dari apa? Swadaya, dari swadana. lembaga sendiri, swadana dari lembaga sendiri gitu loh. Dan rata-rata memang mereka memang punya kemauan karena memang tidak lepas dari peran Pokja. Baik. Jadi Pokja itu selalu memberikan bimbingan kepada gugus-gugus bagaimana agar lembaga PAUD itu betul-betul berjuang untuk memenuhi 8 standar pendidikan itu tadi. Baik. Gitu. Kang Yoto, dari Bojonegoro, kita tahu ini salah satu kabupaten yang bisa dijadikan percontohan bagi semangatnya bagi daerah lain. Bagaimana? Jadi gini, ini unik sebenarnya ya kalau ngelola pendidikan itu, karena partisipasi masyarakat itu tinggi. Bukan hanya ingin nyekolahkannya, yang tinggi itu juga bikin lembaganya. Bikin lembaganya? Ya, jadi apalagi kalau lembaga untuk PAUD, bahkan untuk SD, MI aja tinggi. Tahun lalu saya menutup SD saya 50, tapi muncul 50 MI yang baru gitu kan. Nah itu kan, kemudian di desa itu bisa tidak satu itu, banyak sekali muncul yang namanya kelompok bermain maupun TK. Itu banyak sekali. Karena itu tidak ada pilihan lain. Kuncinya adalah ya akreditasi. Ini. Karena kan tidak mungkin kemudian misalnya, wah ini dilarang, nggak boleh tuh. Harus standar. Tapi dengan standarisasi, akreditasi, maka nanti akan tahu kekurangannya di mana. Nah kalau orang tahu kekurangannya, maka tugas pemerintah kabupaten kemudian memfasilitasi. Oh kalau begitu kita nggak nyumbang duit ya, kita bisa menyediakan trainingnya, kita bisa bantu untuk proses akreditasinya. Jadi kalau pelajarnya bisa, tapi kalau untuk dikasih duit tidak, gitu kan. Nah mungkin gedungnya juga tidak, gitu kan. Karena apa? Udah ngotot bikin sendiri kok. Itu saya suka bilang lah, itu mestinya masih ada yang lain tuh muridnya belum banyak kok, seperti tempatnya Pak Indarto Pacitan tadi kok sudah bikin di sampingnya, itu gimana? Nah udah kalau begitu, nah, kok ada konsekuensinya ya, kalau siap bikin sendiri itu konsekuensinya ya biayai sendiri, tapi untuk hal-hal tertentu kita bisa fasilitasi. Baik. Nah yang tidak mudah itu sebenarnya tadi disebut PKBM. Walaupun sudah tersedia PKBM, partisipasinya masih rendah. Ya? Saya ini sekarang lagi bekejaran ngejar anak usia 13 sampai 18 tahun untuk sekolah. Lagi ngejar-ngejar. Sekarang Pak Kades lewat Dawis itu data semua. Kemarin baru ketemu 2.900. Lalu kita cek kenapa ada nggak sekolah. Ternyata 346 itu karena nikah. Maka kemudian tadinya saya sudah bikin peraturan. Walaupun nikah boleh tetap sekolah di sekolah formal. Tapi karena malu mungkin kemudian kita sediakan paket B atau paket C, kita sediakan. Tapi ini walaupun sudah gratis tidak mudah. Nah kemudian yang sertifikasi tapi untuk keterampilan, ini juga agak getol kami ini. Salah satu caranya sebenarnya adalah kalau ada perusahaan baru mau buka di Bojonegoro, maka kami nitip siapapun yang mau kerja,
nanti biaya trainingnya Pemkab yang menyelenggarakan, sehingga kita bisa ngasih sertifikat. Ya, untuk itu. Lalu masih ada satu lagi, kalau buka karir.com-nya Bojonegoro, itu kalau orang bekerja dimanapun, dia punya, oh saya punya pengalaman ini apa, dan kalau nanti dia ikut paket B, paket C, maka tadinya namanya matohkarir.com gitu ya, supaya Bojonegoro. Supaya orang itu punya keterampilan tambahan apa. Ini konsekuensi, jadi inline dengan semangat kita untuk membuat rencana hidup, sehingga long life education-nya itu bisa jalan seperti itu. Terima kasih Kang Yoto. Nah ini tadi di awal sudah kami perkenalkan mitra dialog kita, nggak afdol juga kalau kita nggak memberikan kesempatan begitu ya, tidak memberikan kesempatan. Silakan yang ingin bertanya, ada Bunda Paut mungkin dari BAP atau BAN, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sujito dari Nganjuk. Pertanyaan saya pada Pak Profesor Abdul Haris selaku Ketua BAP Jawa Timur. Prof, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, kita selama ini itu mengetahui akreditasi itu sekolah dan madrasah. Nah sekarang ada PAUD. Nah pertanyaannya Prof, bagaimana mekanisme dan peran serta akreditasi PAUD ini dalam meningkatkan mutu atau kualitas PAUD dan PKBM. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan langsung dijawab, Prof. Terima kasih. Yang pertama, kita sudah punya standar ya tentang penilaian akreditasi ini, baik di PAUD, LKP dan PKBM. Ya, kalau standar ini sudah diikuti, maka kita bisa menilai bahwa lembaga atau program ini layak untuk memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat, baik di PAUD, LKP maupun PKBM. Dan itu diyakini karena melalui uji akademik ya, bahwa kalau memenuhi syarat-syarat misalnya tenaga pengajarnya, di TK itu ada syarat-syaratnya, di playgroup ada syarat-syaratnya, begitu juga di PKBM dan lain sebagainya. Kalau peringkatnya A, kita yakini bahwa ini sangat berkualitas dan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi, bahwa ini adalah memberikan kontribusi besar dalam peningkatan kualitas SDM bangsa Indonesia ini. Jadi kalau PAUD kemudian memberikan jaminan bahwa yang keluar, yang menjadi output PAUD ini mempunyai kualitas yang bagus, maka tahun 2045 Indonesia ini sudah sangat bagus kualitasnya. Dan itulah yang menjadi indikator kemajuan negara-negara yang sekarang ada itu. Misalnya negara-negara maju, misalnya Amerika, Jepang, Australia, misalnya dekat kita Singapura itu jaminan dari akreditasi. Karena mereka sudah diyakini bahwa lembaga ini sudah bisa diandalkan untuk menghasilkan output ya yang bisa dijamin SDM-nya begitu. Baik. Tidak terasa kita sudah hampir di penghujung acara ini, tapi saya ingin sebelum pemberian, ada agenda pemberian penghargaan sertifikat akreditasi ya kepada beberapa bupati yang dianggap berhasil dalam pelaksanaan program PAUD dan PNF ini. Saya ingin ke Pak Saiful Rahman, apa pesan yang ingin disampaikan baik kepada masyarakat, kepada lembaga-lembaga terkait untuk mendukung program akreditasi PAUD dan PNF ini ke depan, Pak Saiful? Ya, jadi seperti disampaikan tadi oleh Pak Bupati Bojonegoro bahwa jangan hanya sekedar mendirikan lembaga, ya, tapi mendirikan lembaga dengan mengikuti standar-standar yang ada. Ya. Karena kita ini mendidik orang, ya. Mendidik orang, ya. Jadi mendidik manusia, tentunya ini harus ada melalui standar-standar supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang berlaku. Ya. Jadi saya kira akreditasi ini menjadi sangat penting untuk acuan pendirian lembaga PAUD yang ada di Jawa Timur ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Saiful, Prof, Pak Bupati, ada sedikit? Ini ada pesan sedikit dari Pokja, Pak. Ya. Kelompok kerja PAUD dan PNF di kabupaten kota. Tampaknya mereka itu tidak punya anggaran. Jadi titip kepada Pak Bupati semua. Ya. Ini saya simpan sejak tadi. Ada 20 yang masuk ke saya WA-nya ini. Pak, tolong sampaikan kepada Bapak Bupati agar Pokja itu dibiayai dari APBD begitu. Itu Bupati yang hadir apa yang enggak hadir? Semuanya. Jadi baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Baik, Prof. Dan sekarang kita masuk pada penyerahan sertifikat akreditasi ya. Saya panggil terlebih dahulu
Bapak Bupati Lamongan, kemudian Bapak Bupati Pacitan, Bapak Bupati Nganjuk yang atau yang mewakili, kemudian Bupati Mojokerto atau yang mewakili, dan Bupati Bojonegoro. Silakan. Nanti akan diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Saiful Rahman. Silakan. Bisa ke depan. Lamongan, kemudian Pacitan, Nganjuk, Mojokerto, dan Bojonegoro. Ya, perlu diketahui bahwa sertifikat akreditasi ini diberikan kepada kabupaten kota yang dinilai paling berprestasi dalam pelaksanaan peningkatan mutu program pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal di wilayah kerjanya melalui program akreditasi. Nah, selanjutnya adalah Bupati Pacitan, Bapak Dr. Andes Haji Indartato MM. Berikan tepuk tangan. Berikutnya kepada Kabupaten Nganjuk diwakili oleh Bapak Dr. Andes Haji Ibnu Hajar MPD. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya Ibu Dr. Hajah Ikvina Mustafa Kamal Pasha, Bunda PAUD Kabupaten Mojokerto yang mewakili Bupati Mojokerto. Dan yang terakhir kepada Bapak Dr. Andes Suyoto MSI. Beliau adalah Bupati Bojonegoro. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, bisa kembali ke tempat. Selamat dulu. Ya, yang terakhir ingin saya berikan kesempatan kepada Bupati dan yang mewakili Bapak Bupati untuk 1-2 kata Pak, apa yang ingin disampaikan ke depan terkait akreditasi ini bagi daerahnya masing-masing. Silakan dari Bupati Lamongan dulu. Singkat saja Pak, waktu kita sangat terbatas ya. Terima kasih terhadap akreditasi yang sudah dilaksanakan ini, tentunya sangat menarik dan sangat baik. Bagaimana sekolah itu sudah terstandarisasi dengan baik. Ini saya harapkan menjadi motivasi, terutama yang sudah mendapatkan akreditasi, menjadi motivasi bagi sekolah-sekolah yang belum terakreditasi. Terima kasih. Bapak Bupati Pacitan. Terima kasih. Jadi yang pertama bahwa hasil akreditasi ini utama yang nilainya A, Pak. Ya. Itu menjadi rujukan. Ini sudah kami tekankan menjadi rujukan dari apa istilahnya PAUD yang lain. Ini rujukan. Yang kedua kami mohon kepada Bapak Profesor. Ini ada penyuluhan minimal kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Camat dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK di setiap lini, sehingga mereka akan mengetahui bagaimana supaya standar ini bisa terpenuhi. Ini perlu penyuluhan, Pak. Ini mohon kami. Ya. Saya kira demikian. Kang Yeto, singkat saja. Apa yang ingin disampaikan? Ayo ikut akreditasi. Penting, ini penting. Ya. Karena inilah caranya untuk membuktikan kesaktian kita masing-masing. Jadi dan ini sangat objektif. Jadi kalau mau menghindarkan konflik politik, konflik ideologi di desa, ya ikut akreditasi ini. Udahlah, kepala daerah itu mesti enak. Pak Ibnu. Terima kasih. Untuk akreditasi memang harus dilaksanakan karena untuk menjaga standar kualitas lembaga. Tetapi di sini ada beberapa masalah di tingkat lembaga, misalnya tentang pembiayaan. Misalnya itu mungkin dari pemerintah provinsi lewat BAP mungkin memberikan subsidi lah kepada lembaga yang akan diakreditasi. Ya gak usah banyak-banyak tapi ada gitu loh. Kan seperti SD, SMP itu kan mesti ada subsidinya. Bu Vina, silakan ada yang disampaikan? Ya, mungkin saya ingin menyampaikan kepada teman-teman para pendidik barangkali ya, memang kalau kita mau ikut akreditasi sepertinya ribet dan banyak nambahi gawe gitu ya. Tetapi akreditasi ini adalah upaya untuk menjamin bahwa pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak ini adalah pendidikan yang berkualitas. Dan adalah kewajiban kita semua untuk bisa menjamin pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Terima kasih Bu Vina, Pak Ibnu, Kang Yoto, Pak Indartato, Pak Fadli, Prof, juga Pak Saiful atas dialog yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi bagi semuanya untuk segera mendapatkan akreditasi begitu ya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu, berikan tepuk tangan untuk kita semua.
Dan saudara, demikian dialog khusus kami mengenai pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF di Jawa Timur. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iwan Tuanakota mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Matur sembah nuwun.